Situ nanti ada foto nenek sama cucunya. Aku kok malah ngerasa sedih ya? Ini loh, sekarang kita ada bonekanya, kenapa? Guys, gue mau cerita, tapi tunggu sebentar. Wisma terbengkalai penuh kesedihan. Wisma Terbengkalai ini dulunya adalah panti jompo seluas 1,8 hektar yang pertama kali diresmikan pada tanggal 11 Desember tahun 1984. Kata warga, jauh sebelum dijadiin panti jompo, lokasi ini tuh pernah jadi tempat sembelih hewan ternak, sapi dan juga babi. Terus dialihfungsikan menjadi panti asuhan anak selama beberapa tahun. Tapi akhirnya panti asuhan anak ini pindah lokasi ke daerah Cibalagung. Dan sejak itu panti ini dijadiin panti jompo yang menampung 60-100 orang. Beberapa dari nenek-nenek ini meninggoy di sini karena sakit atau karena usia tua. Sehabis 32 tahun beroperasi di tahun 2016, panti jompo ini akhirnya ditutup karena kondisi bangunannya yang udah nggak layak lagi. Gue datang ke panti ini sekitar jam 1:30 siang bareng Putri Erika. Di sini gue murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang udah terbiasa atas keberadaan mereka. Sehabis masuk ke dalam panti jompo dari pagar putih, gue jalan beberapa meter melewati rerumputan dan barang-barang usang yang berserakan. Dari sini udah kelihatan bangunan panti ini dibagi menjadi 5, termasuk pendopo yang ada di tengah-tengah. Kita mulai penelusuran ke bagian ini dulu guys, di sisi kiri. Bisa dilihat ya, dari awal masuk itu udah kelihatan bangunannya itu rusak parah. Plafonnya udah pada roboh, lantainya udah pada kotor dan becek, dan satu-satunya tanda kehidupan yang masih tersisa itu cuman ada stiker-stiker yang ada di pintu ini. Habis ngelewatin pintu ini, gue langsung masuk ke dalam dan memutuskan untuk buat ke belakang dulu nih. Dan ternyata di belakang itu adalah dapur yang tertutup dan besar banget. Baru aja gua masuk, Astagfirullah ya Allah. Sumpah gue kira itu tadi ada yang melayang putih. jantung gue tuh bener-bener nyaris copot karena ada pondasi bangunan di sebelah yang warnanya tuh putih guys. Kan gue kira itu kayak apa ya, ada yang melayang gitu, kayak kunti apa gimana nih. Pokoknya bener-bener bikin gue jantungan. Baru masuk aja udah dikasih spot jantung kayak gini, ngebuat gue jadi mulai was-was. Walaupun ini bukan penampakan coy, tapi kaget. Habis nenangin jantung, gue baru bisa fokus ke kondisi dapur. Di sini ada wastafel yang udah jebol, beberapa tempelan perintah jaga kebersihan dan juga menu makanan harian para lansia. Dari tempelan ini gue jadi tahu kalau dulunya para lansia ini makan 4 kali sehari guys, yang terdiri dari sarapan, makan siang, makan buah, dan juga makan malam. Selain tempelan menu, banyak juga tempelan kayak jagalah kebersihan di tiap-tiap pintunya gitu. Ini bukti kalau dulunya panti ini tuh peduli banget atas lingkungan guys. Di dapur ini temen gue tiba-tiba ngerasa pusing kayak kepalanya itu ditusuk sama benda tajam 2 kali berturut-turut guys. Awalnya dia nggak berani ngomong sama gue saat itu karena dia nggak niat untuk bikin gue makin parno nih. Tadi gue udah dikagetin, terus ntar kalau misalnya dia bilang kayak gitu gue makin parno. Jadi dia diem-diem cabut duluan keluar dari dapur itu. Dan sepanjang penelusuran dia tuh bener-bener cuma diem doang guys. Mungkin kalian yang indigo tahu kenapa dia bisa ngerasa ditusuk-tusuk di kepalanya. Coba komennya di bawah. Soalnya jujur gue nggak berasa apa-apa di sana guys, selain kaget. Lanjut nih ya, di samping dapur ini ada satu ruangan kecil yang tertutup, lembab dan gelap banget. Awalnya gue nggak tahu ini ruangan apa guys, tapi pas gue masuk hawanya itu bener-bener beda banget. Dingin ruangan ini tuh bikin bulu kuduk gue tuh berdiri semua. Tapi gue masih tetep tuh ngeliat ke sisi kanan kiri nih, ini ruangan apaan, gue kepo. Nah ternyata di pintu ruangan ini itu ada tempelan dinding yang kayak begini guys, yang menandakan kalau ruangan ini adalah ruangan inventaris atau seperti gudang. Yang gak heran kan kalau gudang itu hawanya gak enak karena dulu jarang banget dikunjungin sama manusia. Apalagi kalau udah tertinggal kayak begini. Gue gak lama-lama di sini karena nggak ada yang bisa dilihat juga. Nah dari sini gue maju nih ke ruangan tengah yang sempet tuh gue lewatin dulu langsung ke belakang tadi kan. Pas gue baru nyampe ruangan tengah ini, baru masuk aja gue langsung tatep-tatepan sama kursi roda keramat dan boneka ajaib. Katanya kursi roda ini tuh suka gerak-gerak sendiri padahal nggak ada yang nyentuh. Dan boneka yang ada di atas kursi roda ini tuh kalau dipindahin ke tempat lain dia bakal balik lagi ke atas kursi roda. Makanya gue bisa bilang dua barang ini adalah kursi roda keramat sama boneka ajaib. Jujur gue nggak pengen pegang-pegang kursi roda atau boneka ini karena udah bikin gue parno duluan guys. Tapi nih selama 10 menitan nih ada di ruang tengah itu, gue sama teman-teman gue tuh sama sekali
sekali nggak nemuin ada yang aneh dari kursi roda dan boneka itu guys. Jadi ya aman aja sih seharusnya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau gue masih tetap ada ngerasa kayak terintimidasi sama sesuatu yang nggak bisa gue lihat guys. Tapi seperti biasa gue nggak kemakan sama sugesti. Nah akhirnya gue keliling ruangan itu. Ternyata di samping ruangan tengah itu ada 4 kamar lainnya. Di sini gue mulai masukin ruangan itu satu persatu. Pertama adalah kamar mandi. Kondisinya itu udah hancur sehancur-hancurnya, kayak abis dibongkar gitu guys. Dan yang tersisa tuh cuman kawat yang kayaknya dulu ini dipakai buat jemuran ya. Dah nih, keluar dari kamar mandi, gue jalan lagi ke arah kamar sampingnya. Di bagian kiri ini ada dapur lengkap dengan wastafelnya. Di sini gue salah fokus sama guling lusuh yang ada di depan dapur ini guys. Guling kayak begini kan biasanya dipakai sama bayi kan, anak kecil. Tapi kenapa bisa ada di sini ya? Ini kan panti jompo yang notabene isinya semuanya nenek-nenek, orang-orang yang udah tua, nggak pakai guling kecil kayak begitu. Aneh kan? Nah terus di ruangan kanan ini ternyata ada kamar guys. Lihat pintunya, di sini ada stiker yang bertulis mending mati daripada hidup tanpa kehormatan. Gue pas bacanya itu jujur merinding coy. Kayak ada kata mending mati itu tuh bikin gue kayak weh, kenapa ini? Tapi ternyata sehabis gue gali lagi, kalimat ini tuh adalah prinsip yang dijunjung tinggi oleh kesatria Jepang di masa penjajahan dulu. Gue jadi yakin orang yang masang stiker ini di kamar ini itu bukan orang sembarangan di panti ini. Kemungkinan besar dia adalah pengurus dan ruangan ini mungkin aja kantor. Kalian sepemikiran nggak sama analisis gue tentang stiker ini yang ada di kamar ini? Kelar dari sini gue langsung mau keluar. Tapi tiba-tiba Gak tau kenapa gue gatel-gatel. Hey, Nono, Sally, nggak boleh sompral. ingat guys, kalau kita datang ke tempat terbengkalai, jangan sampai sompral. Karena kita bukan orang situ, kita cuman numpang datang. Oke, jadi kita mari lanjut ke bagian samping ngelewatin semak-semak nih. Dan kita nemuin ruangan besar yang kayaknya dulunya musola, karena ada tempelan latfas Allah dan Rasulnya. Gue kebayang sih, pasti dulunya musola ini tuh sering dipakai sama para lansia dan pengurus panti untuk sholat berjamaah dan juga ngaji. Tapi sayangnya kondisinya udah sangat rusak dan udah nggak bisa dipakai lagi guys. Gue di sini ngerasa adem kayem aja. Ya mungkin karena dulu ini tempat ibadah, jadi aman-aman aja. Dari sini gue pun pindah ke gedung lain yang ada di seberang guys. Berharap nih tempat yang lain vibesnya juga kayak musola gitu. Kita keluar dari musola ini ngelewatin jalan yang sama waktu kita masuk ke dalam musola itu guys. Dan keluarnya itu di bagian tengah panti itu, yaitu pendoponya. Di sini Erika tuh bilang sama gua, Di situ nanti ada foto nenek sama cucunya. jadi di sisi lain panti itu emang ada ruangan-ruangan yang besar banget guys. Dan ruangan yang Erika maksud itu ada di bagian paling ujung deretan ruangan besar itu. Dari yang gue lihat sekilas nih, di dalam ruangan besar itu tuh banyak kayak dipan kasur, lemari kayu, dan udah pasti ini tuh jadi kamar asrama ya. Kayak tempat beristirahatnya para lansia di panti ini guys. Karena gue kepo banget sama apa yang diomongin Erika, gue langsung menuju ruangan yang ada di paling ujung. Dan waktu gue masuk, hawanya itu langsung beda banget. Gue mendadak kayak ngerasa sedih aja. Kok dari tadi kayak sedih ya? Soalnya ini tuh kayak panti jompo yang dulunya ditematin kayak Nenek-nenek, orang-orang tua. yang pada ditinggalin sama anaknya. Kemungkinan besar yang gue rasain ini tuh adalah memori residu dari para lansia yang dulunya ngerasain kesepian, kesedihan yang ada di asrama ini guys. Karena mereka ditinggalin sama keluarganya dan ditaruh di panti jompo ini. Dan lu tahu, perasaan gue tuh menguat sehabis gue ngeliat di dinding itu ada foto seorang nenek bareng-bareng sama cucunya yang lagi senyum bahagia. Bahkan nenek ini pun juga nyantumin nama cucunya di fotonya masing-masing guys. Kayak biar nggak lupa gitu namanya ini siapa, mukanya kayak gimana. Kalau lu teliti lagi guys, foto ini tuh cuman print-printan biasa guys. Pakai kertas HVS yang sekalinya ditempel di dinding, kalau lu buka lagi itu robek semuanya. Tapi ini foto bener-bener dijaga banget. Sampai kalau lu perhatiin di sekitar fotonya, kelihatan kalau foto ini tuh dilewatin waktu ruangan ini tuh dicat ulang jadi warna kuning. Kelihatan kan ada putih-putihnya itu. Entah mengapa pas nyadar itu, rasa sedih gue tuh jadi kayak, aduh gue sedih banget gitu. Kayak kelihatan banget kalau nenek ini berusaha untuk selalu ngingat cucunya yang jauh dari dia. Sedih banget kan? Udah deh, gue gak mau lama-lama di ruangan ini. Yang ada gue malah inget emak gue. Ntar yang ada gue nangis kan berapa? Gue akhirnya mau keluar dari ruangan ini, tapi gue malah salah fokus guys. Di samping pintu keluarnya ini ada jendela, yang dimana di jendelanya itu tersusun kopi hitam 2 gelas berjejer. Kalau kata orang Jawa, kopi hitam itu sering
sering dijadiin sesajen untuk leluhur atau makhluk gaib kan. Nah, gue langsung inget Mbak Sarah Wijayanto itu dulu pernah kesini guys. Dan Mbak Sarah itu ketemu sama Mbak Kun yang curhat kalau banyak banget orang-orang yang datang ke panti ini minta ajian alias minta pertolongan ke mereka yang gaib. Entah mengapa ini ngebuat gue kayak makin yakin gitu kalau kopi hitam ini adalah sesajen yang orang-orang sengaja taruh di situ untuk minta bantuan makhluk gaib. Oh gila, kalau lu nonton videonya Mbak Sarah Wijayanto itu lu merinding parah sih, kayak tipu. Nah, tipu itu orang yang naruh kopi hitam di situ, orang padahal kagak berfungsi. Itu Mbak Kunnya juga minta tolong guys, soalnya nggak bisa mereka nolongin lo. Ini bener-bener cukup nambah merinding di perasaan sedih gue gitu, langsung tuh lengkap. Gila ya, di satu ruangan ini membuat gue merasa sedih, terus merinding, jadi campur. Udah gue langsung keluar dari kamar asrama ini guys, dan gue masuk ke dalam kamar asrama yang ada di sampingnya. Di sini gue bener-bener dibuat takut, bukan karena banyak dipan-dipan yang tergeletak tersusun tempat para lansia ini tidur, tapi karena ada banyak banget paku karatan di lantai. Dan bener aja guys, temen gue tiba-tiba teriak karena dia nggak sengaja nginjek paku yang nongol. Untung aja sebelum kakinya napak sempurna di pakunya, dia udah nyadar, jadi pakunya itu cuma nampak ke solnya doang, kakinya nggak kena guys, jadi aman tuh. Kalau enggak kita langsung ke rumah sakit dah. Nah emang guys, kalau kita datang ke tempat terbengkalai kayak begini, kita nggak was-was sama setan doang, tapi juga sama paku dan apa reruntuhan yang bisa aja melukai kita. Sehabis keluar dari asrama, gue duduk sebentar di pendopo sama Erika dan kita berdoa guys. Vibe sedihnya di sini bener-bener berasa banget. Kelar doa, gue juga istirahat sebentar sama Erika di pendopo ini. Udah istirahat, gue pun akhirnya pergi ke bagian belakang kiri panti yang isinya itu ada 5 kamar mandi berjejer guys. Ada WC yang jongkok dan juga ada WC yang duduk. Nah, sekat di antara kamar mandinya itu nggak full sampai atas guys. Jadi emang sangat minim privasi. Tapi wajar lah, ini kan isinya panti jompo, nenek-nenek semua guys. Nah jujur, di sini hawanya super duper nggak enak banget. Suram banget rasanya. Gak tahu ya kalau emang udah bawaannya kamar mandi itu begitu hawanya. Dan lagi-lagi gue juga inget nih di videonya Mbak Sarah, tempat ini ternyata lokasi yang sama waktu Mbak Sarah ketemu sama sosok anak kecil berumur 9 tahun bernama Artika yang kisah hidupnya itu bener-bener mengenaskan banget. Artika ini nggak diharapin sama ibunya dan tiap hari dia itu dijual ke laki-laki hidung belang yang beda-beda tiap harinya guys. Sampai akhirnya perilaku ibunya ini udah mulai tercium oleh warga dan untuk ngapus jejak, Artika pun akhirnya dibuang ke sungai dan akhirnya meninggal. Arwah Artika pun sempet stuck di panti ini lama guys, sampai akhirnya ketemu sama Mbak Sarah dan dilepas, dibebasin sama Mbak Sarah. Asli sih ini sedih guys. Terus di samping kamar mandi ini ada 2 kamar ukuran kecil, lucu banget ya. Kayak gue yakin ini cuman muat kasur ukuran single guys, kecil banget. Di dalam pintu ini pun ada kayak lampu minyak gitu lah guys, yang sering dipakai zaman dulu. Nah di samping kamar itu juga ada 2 kamar mandi lainnya yang mirip kayak kamar mandi yang di samping tadi tuh. Gue nggak kaget sih kenapa kamar mandinya bisa sebanyak ini guys, karena panti ini kan dulu menampung 100 orang. Tapi gue nggak bisa lama-lama di sini karena hawanya bener-bener nggak enak banget. Anehnya cuman gue doang yang ngerasain guys. Temen-temen gue yang lainnya pada chill aja gitu. Aneh kan? Dari sini gue maju ke depan, ternyata itu adalah jalan buntu yang dimana di samping kamar mandi itu pun ada kayak seperti kayak bak mandi gitulah yang terbuat dari semen. Terus di sampingnya juga ada kayak kamar cukup besar, kondisinya udah hancur banget. Dan yang bikin gue makin merinding lagi, di kamar ini itu banyak banget paku yang menonjol. Beneran kalau orang kagak sadar nih malam-malam tanpa lampu masuk ke sini, itu badannya langsung penuh tuh paku semua guys. Karena bukan ada di lantai doang, di dinding, di bawah-bawahnya yang tergeletak itu paku. Dadah tuh, gue keluar dari situ dan gue menuju ke pendopo lagi. Pas waktu gue istirahat gini, Erika itu didatengin sama bapak penjaga pendopo ini. Kata bapak ini, panti ini bagi warga itu biasa aja guys. Dia seperti tempat yang ya udah ditinggalin tapi nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Nah beda sama orang yang datang ke sana bener-bener niat mau ketemu setan. Biasanya dilihatin dari jauh, panti ini tuh seperti masih berfungsi seperti biasanya dan banyak banget nenek-nenek yang berkeliaran di situ. Padahal kosong. Jadi seperti kayak hantu-hantu nih ngeliatin kalau panti ini tuh masih kayak dulu, bukan kayak terbengkalai gitu. Padahal kan sebenarnya emang udah nggak ada isinya. Nah udah tuh selesai gue istirahat, nggak sampai di sini guys. Gue ke satu bagian lagi yang belum gue datengin. Ini ada deretan kamar petak
yang juga ada dapurnya. Dan pas masuk ke dalam dapurnya itu tuh bener-bener kotor banget. Agak masuk dikit lagi, tiba-tiba di bagian kiri itu ada kamar mandi yang luas banget. Di sini gue ngerasa hawanya itu beda. Tiba-tiba kayak ada angin yang menghembus ke leher gue guys, yang ngebikin semua bulu kuduk gue langsung berdiri. Di samping kamar mandi itu ternyata ada ruangan tersembunyi yang isinya kayak pancoran air full lumut semua guys. Itu ijo-ijo semua. Udah deh, gue beneran merinding di sini. Gue langsung cabut dari situ guys. Gue ke ruangan paling depan dan di sini gue kaget banget. Karena apa? Gue ketemu penunggu asli panti jompo ini. Dia lagi duduk di atas kasur yang udah terbengkalai kagak dipakai. Ini dia guys penunggu aslinya. Bisa-bisanya ini kucing chill aja duduk di sini, padahal gue masuk situ aja juga merinding gitu. Ya udah dah. Karena si kucing ini lagi bobo siang, gue nggak mau ganggu dia dan akhirnya kita mensudahkan penelusuran ini. Ya sudah segitu aja guys penelusuran kali ini ke panti jompo terbengkalai penuh kesedihan. Jujur perasaan gue di sini dominan sedih ya. Gue bener-bener gak kebayang nenek-nenek yang berujung ditaruh di panti ini kesepian, apalagi mereka-mereka yang ditaruh karena keluarganya udah gak pengen ngurusin mereka yang udah tua. Karena menurut gue mau gimana pun emak gue, nantinya gue bakal mengurus beliau ketika sudah tua seperti beliau mengurus gue waktu gue bayi. Udah deh, topik soal emak dan keluarga ini ngebuat gue nanti makin mewek. Ya udah guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa dukung gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa komen, like, dan juga share video ini ke teman kalian yang mungkin aja suka nih sama penelusuran-penelusuran santai seperti ini. Anyway, gue bukan cuma penelusuran di sini doang guys, gue juga penelusuran ke 2 tempat lainnya. Dan di mana gue baru nyadar kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Ya udah, stay tune terus ya di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.